Stop! Masa kalian nggak penasaran sama baju yang lagi aku pakai? Ya, cloth design dari Notwhips. Kali ini Notwhips ini keluarin cloth design tema Control Devil Makima dari series Chainsaw Man. Baju wibu tapi stylish. Apalagi yang aku pakai ini Cotton Combat 30S. Jadi bahannya itu udah kokoh banget, ditambah lagi dengan desainnya Makima. Makin jadi wangi-wangi kan? Cocok banget lah ya buat aku, apalagi aku ini fans beratnya Chainsaw Man. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja order sebelum kehabisan. Link Instagram dan pembelian aku taruh di description box. Halo semuanya, selamat datang kembali di TMM. Kita kali ini berada di segmen yang berbeda. Kita akan mencoba membuka sebuah fakta dan kita akan bahas ini secara fakta dan data yang ada terkait manga atau manhwa. Kenapa aku buat konten ini? Karena seringkali beberapa orang itu menanyakan industri mana yang paling berkembang antara manhwa atau manga. Apakah 7-10 tahun mendatang ini manhwa akan mengalahkan industrinya manga? Kita bakal coba analisis bersama-sama. Manhwa ini singkatnya sebuah komik yang berasal dari Cina. Jika Jepang ini kan memiliki manga, jika Cina ini memiliki manhwa. Yang sebenarnya ini tuh cuma perbedaan bahasa saja, karena manga yang terbit di Cina tetap saja disebutnya juga manhwa. Karena manhwa itu penyebutan kata komik di Cina. Secara mayoritas manhwa ini memiliki panel yang disesuaikan dengan smartphone. Karena publikasinya pun ini sendiri kebanyakan secara online. Jadi manhwa yang diterbitkan ke dalam sebuah buku itu masih terhitung jari. Berbeda dengan manga yang memiliki panel yang disesuaikan untuk buku. Karena semua publikasinya ini kebanyakan berada di format buku. Karena awal publikasinya manga ini mayoritas diawali dari sebuah majalah, kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang kita kenal sebagai manga series atau per volume. Sebenarnya jika kita berbicara aksesibilitas sebuah objek, tentunya ini bakal bermacam-macam, yang mana semua itu diukur oleh preferensi masing-masing. Tapi jika kita berbicara secara mayoritas muda-mudi di Indonesia, kebanyakan setuju akan terasa aksesibel jika mereka ini membaca secara online. Yang secara tidak langsung aplikasi tempat baca manhwa ini akan memenangkan ekspektasi masyarakat Indonesia. Tidaknya 7-10 orang bakal berkata jika mereka akan membaca secara online. Tapi tunggu dulu, itu secara aksesibilitasnya. Tapi jika kita berbicara secara kenyamanan, sebagian besar berstatement jika akan terasa lebih nyaman jika membaca komik fisiknya. Jadi aksesibilitas dan kenyamanan ini menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda bagi masyarakat kita yang cukup konsumtif dalam tren informasi di masa kini. Jadi dalam konteks ini semua tergantung preferensi masing-masing. Jika aksesibilitas sebuah preferensi, bagaimana dengan perbandingan isian cerita manhwa dan manga? Tentu dalam seluruh perkembangan dan historis dari tahun ke tahun antara manga dan manhwa, sangat jelas jika manga unggul dalam aspek ini. Tapi kembali ke titik awal, apakah manhwa dapat melampaui industri manga dalam beberapa tahun ke depan? Jawabannya tidak. Ini bukan karena aku benci sama manhwa. Jika manhwa masih berada di sistem yang seperti sekarang, selamanya industri manhwa tidak akan pernah berkembang. Nah, ini sistem apa nih yang dimaksud nih? Simple, yaitu pembatasan ide sang kreator dan cara pandang masyarakat Cina terhadap sebuah komik. Aku sangat percaya jika seniman-seniman di Cina ini memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menuliskan cerita. Tapi permasalahannya, Cina sangat ketat membatasi ide kreator dalam sebuah karya. Melihat hal ini tuh cukup sederhana. Kita bisa melihat bagaimana Kementerian Budaya Tiongkok memblokir 36 anime dari Jepang. Di antaranya itu ada Tokyo Ghoul, Death Note, Attack on Titan, dan Sword Art Online. Yang mana sangat jelas anime ini tuh sangat mendunia, tapi mereka hentikan pengedarannya di Cina tanpa kecuali. Itu yang dihentikan, lalu bagaimana nasib yang disensor nggak karuan? Jika Cina dengan tegas mengambil langkah pemblokiran, tentunya mereka juga memainkan sensor yang nggak karuan. Belum lagi manga, DVD, novel, game, dan masih banyak lagi. Cina sangat ketat akan hal itu. Beban beratnya itu juga nggak berhenti sampai sana saja. Di tahun 1956, majalah manhwa itu sangat populer di Cina, bahkan menjadi favorit bagi siapa saja. Tetapi memasuki 1970, semua berubah ketika Bruce Lee semakin terkenal memainkan film kungfu. Saat itu manhwa ini ditinggalkan dan masyarakat Tiongkok beralih ke hiburan film tema seni kungfu. Industri manhwa ini tentunya tidak ingin kalah. Akhirnya mereka ini menerbitkan cerita-cerita tentang kungfu dengan memanfaatkan hype dari film-film miliknya Bruce Lee.
Tapi tahu nggak apa yang menyedihkan? Industri manhwa tidak didukung sama sekali. Bahkan pada tahun 1975, pemerintahan Cina secara tiba-tiba mengeluarkan undang-undang terkait pihak yang tidak patuh dalam penerbitan manhwa. Secara tidak langsung mereka ini menyiksa industri manhwa itu sendiri. Di sisi lain, kepopuleran film Bruce Lee ini melahirkan stereotip yang menyedihkan bagi manhwa. R. Martin dari The Comics Journal mendeskripsikan jika pergeseran pasar ini membuat komik dicap sebagai karya seni yang tidak serius. Bahkan masyarakat Tiongkok ini menganggap komik itu sebagai jiplakan film yang berkualitas rendah. Stereotip ini tuh dibawa oleh masyarakat Tiongkok hingga ke zaman sekarang. Dan itu membuat seniman manhwa ini kabur semua dari pasar penerbitan Cina. Yang seharusnya mereka ini menerbitkan buku secara fisik, mau tidak mau berpindah ke platform digital pada tahun 2000-an. Karena mereka ini ditindas dengan pembatasan yang berlebihan. Tentunya juga stereotip orang Tiongkok yang memandang manhwa ini karya kualitas rendah. Ini menjadi alasan kenapa manhwa ini banyak berformat digital seperti manhwa. Karena mereka mengikuti pasar online yang dimiliki oleh Korea, yaitu webtoon. Dari kesimpulan ini kayaknya sangat mustahil jika kita berbicara perkembangan industri manhwa yang melampaui manga. Ya, semua itu bisa berubah jika manhwa diletakkan posisi yang sama seperti manga. Ketatnya industri manhwa ini tentunya membuat para seniman mau tidak mau mengalah, sehingga mereka ini mensajikan sesuatu yang klise dan asal-asalan. Setidaknya yang mereka buat ini tuh aman dan memiliki penghasilan cukup untuk bertahan di dunia seniman. Dan kebanyakan orang-orang selalu bertanya-tanya kenapa cerita manhwa zaman sekarang selalu mengarah kepada kultivitas, seni bela diri, atau pertikaian terkait marga keluarga di Cina. Hal itu dilakukan karena ini satu-satunya jalan supaya manhwa ini dianggap aman dan juga dianggap budaya nyata bagi masyarakat Tiongkok, di mana mereka ini menceritakan tentang budaya mereka supaya budaya Cina dapat dikenal kepada orang lain. Dalam konteks ini, Cina mencoba memasukkan budayanya ke dalam manhwa. Dan itu 180 derajat berbalik dengan Jepang, di mana manga sudah menjadi budaya itu sendiri. Jadi kita bisa melihat perbedaan arah antara manhwa dan manga. Jadi menurut kalian seperti apa? Semua kesimpulan aku kembalikan kepada kalian semua. Yang intinya semoga video ini memberikan informasi baru bagi kalian. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. TMM, see you next video.